Asosiasi Advokat Indonesia DPC Malang Raya perkuat konsolidasi organisasi. Dalam rangka mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat soliditas organisasi, Asosiasi Advokat Indonesia, AAI, Dewan Pimpinan Cabang Malang Raya menggelar kegiatan buka puasa bersama di Hotel Swiss Berlin, 14.03.2026. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota Advokat Malang Raya. Ketua AAI DPC Malang Raya KRT Dwi Indrotito Cahyono, SH. MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat kebersamaan dan mempererat komunikasi antar anggota. Menurutnya, konsolidasi organisasi menjadi langkah penting dalam menjaga profesionalisme advokat serta meningkatkan peran advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi ringan mengenai berbagai isu hukum yang berkembang serta strategi organisasi dalam meningkatkan kualitas dan integritas advokat di wilayah Malang Raya. Sesuai dengan harapan, kemudian juga acara buka bersama ini juga terselenggara dengan cukup. Saya seperti itu, cuma kalau saya sendiri, Pak Surwan sebenarnya merasa sendiri karena juga belum ada yang gitu. Tapi menurut saya untuk di Malang ini, saya sendiri cukup mengikuti saja. Tapi tidak cukup dengan ngomong pintar, dan pemikiran saya itu organisasi itu urat nadinya tuh iuran, mesti di organisasi apapun itu iuran. Monggo kita kalau belum dibicarakan, ayo kita tarik, nggak usah gede-gede. Sekecil yang penting kita itu kan prinsipnya kan tahu, mampu, nah tinggal mau dulu Pak. untuk diberi masukan. Sudah bagus sebetulnya organisasi. Memang ciri khas organisasi kita ialah masalah kekeluargaan, buyut rukun, tidak tahu tukaran, tidak tahu rebutan, sopo sing nengarep ya siapa aja boleh. Memang dari dulu selalu begitu. Dan kita itu juga ada tradisi sebetulnya dulu itu sering ngopi. Kalau kegiatan yang jelas ini coba kita hidupkan lagi kekeluargaannya, tidak usah acaranya formal, mungkin dengan satu meja kita ngopi dan sebagainya, kita bahas program. Mungkin saya mulai mengkader ya bagi yang muda-muda, ini siap-siap nanti dikasih sampel untuk menjadi ketua pelaksana ya, Mas Angga, Mas Didi, siap-siap karena saya pengen generasi AA ini tampil untuk ke depan. Jadi itu selanjutnya mengenai Pak Har, mengenai iuran Pak Har, kita itu tidak memberatkan anggota, memang iya Pak. Jadi sementara ini saya semua yang menanggung, tapi tidak ada masalah karena saya punya pos-pos untuk kegiatan organisasi ya, jadi ada posnya. Jadi saya kalau kasus mesti saya sisihkan, oh ini untuk organisasi, selalu begitu. Nah, saya tidak memaksa siapapun yang mau iuran ya, tapi yang jelas saya sudah ada posnya, itu ada Pak. Jadi seperti itu Pak. Terlepas dari apapun, saya sendiri banyak memegang organisasi juga seperti itu. Saya selalu menyediakan pos untuk organisasi, jadi tidak menyangkut ke keuangan pribadi saya, tapi juga ada pos yang harus saya sisihkan, itu begitu. Dan selama ini memang berjalan, kita ada kegiatan di Jakarta dan lain sebagainya, kita selalu siap untuk mendanainya.
Jadi itu, nah memang tugasnya ketua juga harus seperti itu. Dan saya tidak keberatan. Itu. Nah, selanjutnya tadi mengenai apa ini Rian ya, ketipnya. Nah itu sebetulnya bisa dibicarakan khusus dengan nongki-nongki daripada nongki-nongki nggak kena. Ya nongki sama senior, ojo nongki kancamu, kamu sama Nana sama teman-temanmu yang lain ya. Nongki seangkatan itu nggak akan berkembang ilmumu. Nongki dengan senior harus memberanikan diri. Ajak siapa senior yang di sini yang kamu kenal. Mas Angga. Ajak nongki, nongki mas, mbak, pak, mas. Itu diajak aja, nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan kenal karena kita akan sering nanti acara-acara kumpul-kumpul dan sebagainya. Ya, jadi tip-tip bagaimana itu sangat fleksibel. Mungkin saya dengan Pak Agus ini berbeda perjalanan hidupnya, walaupun kita sempat satu kantor dulu, ngintil terus kanan kiri ngalor itu ya dulu ya. Jadi itu. Nah, ke depan ya nongkimu dirubah. Ya kan? Mungkin kamu merah putih sama Pak Agus. Nah ini harus berguru merah putih di sana sama Pak Agus ya. Ya. Tuh, nah ini ketuanya merah putih. Jadi itu. Nah tapi saya harus bisa dua-duanya, merah dan putih harus bisa. Tuh. Nah, selanjutnya tadi mengenai Mas Angga ini. Oh ya, Mas Devi ya, walaupun Pasuruan, ajak teman-teman yang di Pasuruan, ya nggak apa-apa gabung di Malang. Kita nggak melihat tempat. Ini ada juga Mas Purwanto itu orang Jombang, itu juga masuk AAI Malang. Kita welcome aja, ya. Malah mau ngajak teman-teman Jombang untuk bareng di sini karena di Jombang belum ada AAI. Nanti lama-lama kalau temennya banyak, silahkan bikin AAI Pasuruan. Silahkan, karena belum ada. Nah, sampai juga termasuk advokat muda yang di kader juga nanti depan di AAI. Silahkan kita, dan tradisi AAI ini tidak bisa diturunkan singkat. Ini perlu perjalanan panjang ya, Mas Agus ya. Kalau saya ini dulu dibentuk oleh senior Pak Suhendro Priadi itu sejak dari PKPA. Kita PKPA-nya aja PKPA AAI dulu, dan pertama kali ujian pradi pertama kali angkatan ke-1 Brawijaya waktu itu Pak Irawan di Surabaya ya? Ya. Hah? Taruh Utak ya? Utak. Kita PKPA 8 bulan. Sekarang itu berapa bulan? 1 bulan. Kita 8 bulan loh dulu. Ya, sampai bulan. Ya Pak, sampai kita itu rasa angkatannya sangat kuat sekali. Bapak Ibu sekalian, pertama di tahun 2026 kita akan mengadakan ucap hari di DPI Malang Raya, itu poin 1. Kemudian poin 2, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, berdasarkan tadi arahan dari ketua, kita akan mengadakan retreat bagi seluruh anggota AION Malang Raya. Kemudian yang poin ketiga adalah mengadakan semacam pelatihan tadi yang saya sampaikan terakhir oleh beliau, pelatihan legal drafting. Kemudian juga kita nanti akan mengadakan mencoba memberdayakan untuk posyandu. Kemudian juga tadi saya tabulasi untuk terutama KTAI. Jadi rekan-rekan semuanya yang belum ada KTAI monggo bisa langsung berkomunikasi atau datang langsung saja ke sekretariat AAI, kebetulan di Jalan Teluk Rajakan Bukan nomor 9 di Bimbing Kota Malang. Kemudian selanjutnya adalah untuk menyelenggarakan hal-hal tersebut secara teknis nanti akan dibicarakan sekalian itu juga ya masih halal bihalal ya Pak. Jadi kan nanti dalam halal bihalal ada 2 agenda. Pertama halal bihalal itu 1 Syawal 1447 Hijriahnya, yang kedua membicarakan hal-hal yang bersifat teknis dan
bagi kemajuan organisasi kita bersama. Sementara itu yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita di malam ini,